Oke, baik, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya di sini, di channel dari Dr. Candlestick. Nah, di sini saya ingin menjelaskan untuk saham Bank BTN ya. Kalau kita lihat dari teman-temannya di Bank BRI, Bank BMRI, Bank BCA, Bank BNI, ini Bank BTN ini paling bontot ketinggalan. Paling bontot ketinggalan dan paling banyak koreksi untuk menguji supportnya. Baru naik sedikit ke resisten, kemudian dia kembali lagi ke menguji ke supportnya. Jadi memang untuk investasi di Bank BTN ini harus sabar-sabar dan harus bisa melihat peluang ya, melihat peluang. Nah, jadi saya tidak perlu menjelaskan apa itu Bank BTN. Mungkin teman-teman semua udah tahu kalau Bank BTN itu adalah bank yang berbasis untuk arah pinjaman untuk kredit rumah atau KPR ya. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat dari grafiknya sendiri di sini Bank BTN ini kalau kita lihat di sini grafik dari 1 minggu, saya gambar di sini pakai Fibonacci retracement. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia sedang berusaha lepas dari Fibonacci-nya di angka 0.786. 0.8786, jika dia bisa bebas, maka dia akan lanjut ke posisi di 1875. Akan tetapi kalau misalnya dia tidak sanggup, dia akan kembali koreksi ke bawah di 1150 kalau kita lihat di sini, atau di 1105, atau bisa jadi ke 745. Tapi itu adalah kondisi di mana krisis waktu itu di pandemi. Silakan teman-teman analisa kira-kira apakah memungkinkan Bank BTN ini akan kembali di posisi di mana di tahun 2020. Nah, sebagai landasannya atau sebagai tambahan informasinya, kita bisa cek di laporan keuangan dari Bank BBTN ini. Jadi saya coba cek di sini Bank BBTN 1 year. Nah, sorry, kasnya selalu mengalami peningkatan ya. BBTN 1 year. Oke, aset Bank BBTN mengalami peningkatan atau penambahan di sini dari tahun 2001 dan 2022. Kemudian kalau dari sisi pendapatannya sendiri, BBTN 5 year. Kemudian di sini saya masukkan BBTN 8 year. Nah, kalau untuk dari sisi pendapatannya juga sama, mengalami kenaikan. Sedikit ada koreksi di tahun 2020. Itu pendapatannya ya, tapi laba bersihnya memang dia mengalami koreksi yang cukup tajam ya. Di 2020 sampai akhirnya dia coba meningkat lagi di 2022 dan 2023. Seperti itu, hampir sama ya untuk yang di kuartal untuk di kuartal kedua ya ini. Oh, ini udah muncul di kuartal kedua untuk Bank BBTN. Oke, pendapatannya juga naik di sini. Kalau kita lihat di sini total asetnya pun juga sama, sudah mulai naik. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang pada sesi perdagangan kali ini dia ada koreksi sedikit ya, ada koreksi dari posisi yang 1345 ke 1345 ke koreksinya itu dari 1395 ke koreksi ke 1310. Jadi teman-teman silahkan untuk beranalisa sendiri apakah ini sebuah peluang untuk investasi atau masih mau menunggu lagi di proses di harga yang paling bottom atau paling bawah di 1215. Seperti itu. Semoga analisa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Oke,
satu lagi ya, ketinggalan maaf dari statistiknya. Nah, dari statistiknya memang, Bank BBTN ini volume perdagangannya itu banyak diperdagangkan di area 1.320 sampai 1.300 ya. 1.300 itu paling banyak, kemudian ada beberapa di, 1.260. Itu untuk volume perdagangannya banyak di situ. Kemudian kalau kita pakai yang grafik 1,5 tahun, nah, kita bisa lihat di sini bahwa volume perdagangannya memang ada di angka yang tadi saya sebutkan di 1.320, beberapa di 1.250, lalu tapi ada juga di 1.500 dan di 1.850. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ada kemungkinan kalau kita lihat dari grafik Fibonacci-nya, kalau misalnya dia bisa lepas dari angka 1.375, maka dia akan mencapai di angka 1.885. 885 kemudian dia mencoba koreksi lagi mungkin, lalu kemudian dia coba naik ke atas sampai menuju posisi tertinggi yang pernah dicapai di angka 3.600. Bisa jadi ya, tapi itu kita nggak tahu berapa tahun untuk dapat, sampai ke posisi tersebut. Oke, jadi itu analisa saya. Saya harap itu jadi tambahan buat teman-teman untuk bertransaksi di Bank BTN. Semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan dan, seperti biasa ya, mungkin kalau saya lupa mengucapkan disclaimer, saya tampilkan lagi disclaimer-nya. Seperti ini, bahwa saya tidak merekomendasikan atau untuk membeli atau menjual saham Bank BTN ya. Jadi saya hanya membantu teman-teman untuk melakukan analisa dari informasi yang saya dapat dan saya ketahui selama trading. Semoga bermanfaat, selamat malam.